Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya melalui pujian penyembahan kami, Tuhan telah disenangkan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau berkata 2-3 orang berseru memanggil Engkau. Engkau ada di tengah-tengah mereka dan karena itu kami percaya pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, kami juga percaya Tuhan pasti mengerjakan perkara-perkara besar. Kami percaya saat ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Amen. Yang usah Tuhan sudah hiburkan. Amen. Segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Amen. Kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga sumber penghiburan kami. Sehingga kami tetap kuat dalam Tuhan. Khusus Kwakong secara keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh orang tua mereka. Tuhan juga telah hiburkan mereka. Kuatkan mereka. Akan terus bawa kepada kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu yang luar biasa menjadi bagian kami. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan pun akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah. Karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini, amin. Karena terus Tuhan nyatakan penyertaan, perlindungan dan pemeliharaannya kepada kita. Sehingga kita semuanya ada sebagaimana ada sampai sekarang ini. Itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan. Yang saya beri judul menjadi keluarga yang misioner. Menjadi keluarga yang misioner adalah tema khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini. Tema khotbah ini Bapak Ibu sekalian sengaja saya persiapkan mengingat tiap bulan Oktober itu bagi Gereja Bethel Indonesia itu adalah bulan misi. Bulan di mana kita diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang lain sehingga orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Hal ini tentu Bapak Ibu sekalian Gereja Bethel Indonesia lakukan setiap tahun mengingat bulan Oktober tanggal 6 adalah ulang tahun dari Gereja Bethel Indonesia secara sinodal. Bapak Ibu sekalian, makanya hari Kamis kemarin sudah merayakan ulang tahun GBI secara umum Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur gereja ini tetap dipakai Tuhan sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Termasuk melalui gereja kita yang ada di tempat ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, maka kita semuanya tanpa kecuali harus menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, untuk itu saja kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap. Dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7 kita baca berganti-gantian. Dan nanti ayat 7-nya kita baca bersama-sama dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana,
7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7, kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Sama-sama firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita merindukan agar semakin banyak jumlah orang yang percaya. Amin. Saya percaya setiap kita merindukan agar jumlah orang percaya di Tanjung Priuk dan sekitarnya semakin bertambah banyak. Amin. Nah, supaya jumlah orang percaya semakin bertambah banyak, maka kita semuanya harus terlibat dalam upaya pemberitaan Injil. Supaya jumlah orang yang percaya semakin bertambah banyak, maka setiap orang harus jadi misionaris. Harus jadi orang-orang yang memberitakan Injil. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai kita untuk itu, sehingga melalui kita ada jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan tentu dari pembacaan ini kita pelajari bahwa supaya kita semuanya menjadi misionaris, menjadi orang-orang yang berhasil memberitakan Injil, maka ada prasyarat yang harus kita penuhi, seperti yang ditentukan oleh para rasul dalam pembacaan kita ini. Memang kalau kita baca firman ini, sebetulnya firman ini Bapak Ibu sekalian bermula dari, kita baca di sana, semakin bertambahnya jumlah jemaat pada saat itu. Rupanya ketika jumlah jemaat makin bertambah banyak, tidak diimbangi dengan orang yang terlibat dalam pelayanan, tidak seimbang gitu, tidak banyak yang terlibat dalam pelayanan. Sehingga dalam pembacaan kita ini akhirnya ada sungut-sungut di antara para janda-janda yang terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Makanya rasul-rasul kemudian mengatakan kepada jemaat waktu itu, oh kami enggak puas dengan situasi ini. Kami tidak puas dengan situasi ini.
Makanya Bapak Ibu sekalian, rasul-rasul berkata dalam ayatnya yang ketiga itu, di situ dikatakan pilihlah 7 orang dari antaramu yang harus mengerjakan tugas itu. Di situ dikatakan karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu. Tetapi ada syarat-syaratnya yang dipilih itu. Syaratnya dikatakan di sana adalah orang yang terkenal baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang penuh roh. Lalu yang ketiga, orang yang penuh hikmat. Rasul berkata, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pemberitaan Injil, maka 3 hal inilah prasyarat yang ada dalam diri kita masing-masing, dalam setiap anggota keluarga kita, sehingga anggota keluarga kita menjadi keluarga yang misioner, keluarga yang memberitakan Injil. 3 syarat ini harus kita gumuli supaya apa? Supaya ada dalam diri kita masing-masing. Dalam ayat yang ketiga itu kita lihat di sana saudara, yang pertama dikatakan apa? Seorang yang terkenal baik. Sebutkan di sana Bapak Ibu sekalian, seorang yang mau menjadi saksi Kristus itu harus menjadi seorang yang terkenal baik. Jadi kalau saudara pengen menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat pekerjaan, di kampus, di tempat usahamu, maka prasyarat yang pertama adalah engkau harus menjadi orang yang terkenal baik. Saya katakan di sana bukan hanya dalam gereja, tapi terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di gereja kan kita bisa bersandiwara, pura-pura baik kan gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian justru adalah yang paling penting. Kenapa? Karena orang sekitar kita itu melihat kita. Penelitian membuktikan bahwa ternyata cara penginjilan yang paling efektif itu bukan bikin KKR akbar. Bukan. Cara penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui persahabatan. Ketika kita bersahabat di lingkungan sekitar kita, di tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, di sekolah kita, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang terkenal baik di sana. Sehingga ketika kita menjadi orang yang terkenal baik di sana, maka hidup kita menjadi saksi, bukan cuma kata-kata kita. Kita boleh aja ngomong pintar, ngomong hebat, jago merangkai kata-kata, tapi kalau hidup kita tidak menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan sekitar, maka kata-kata kita itu menjadi apa, saudara? Menjadi berkurang nilainya. Makanya Rasul Paulus, rasul-rasul katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, syarat yang pertama adalah harus menjadi orang yang terkenal baik. Bukan hanya dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Agar apa? Saya katakan di sana, agar kesaksian kita menjadi efektif dan dapat menghasilkan buah yang lebat untuk apa? Pertumbuhan gereja. Dan terbukti dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang yang dipilih itu menjadi orang-orang yang terkenal baik, maka dikatakan tadi jumlah orang percaya, jumlah murid semakin bertambah. Bahkan dikatakan sejumlah besar imam-imam, orang-orang berpengaruh, orang-orang hebat pada saat itu menjadi percaya. Kenapa? Karena melihat gaya hidup jemaat mula-mula itu berbeda dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan pada saat itu.
Makanya agar kita berhasil memenangkan jiwa, maka kita semuanya harus berusaha menjadi orang yang terkenal baik. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Coba bilang dulu begini, saya harus jadi orang yang terkenal baik. Sekali lagi, saya harus menjadi orang yang terkenal baik. Amin. Bilang sebelah, kamu harus jadi orang yang terkenal baik. Haleluya. Kita semuanya harus saling apa? Saling mendorong, saling menyemangati supaya apa? Mencapai visinya Tuhan. Di tengah-tengah dunia sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang semuanya berorientasi pada diri sendiri. Menurut saya hari-hari ini dipanggil orang-orang percaya yang menjadi garam dan terang. Karena apa? Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Saudara ingat dalam pengajaran Yesus berkali-kali dikatakan apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus katakan kota yang dibangun di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus katakan jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi memang hakikat kita itu harus menjadi orang yang terkenal baik di tengah-tengah lingkungan sehingga melalui kita orang-orang akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, prasyarat yang harus ada pada masing-masing kita sehingga kita semuanya dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Masih dalam ayat 3 Bapak Ibu sekalian, yang kedua dikatakan di sana, selain harus menjadi orang yang terkenal baik, yang kedua harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Ya karena hanya dengan kepenuhan Roh Kuduslah ada kuasa dalam diri saudara. Hanya dengan kepenuhan Roh Kuduslah ada kuasa dalam diri saya. Makanya saudara ingat ketika Yesus belum naik ke surga. Yesus janjikan kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia bilang, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Yesus tekankan lagi, dia bilang, tunggu janji Bapa itu. Dia bilang, jangan pergi kemana-mana, jangan rencanakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa sebelum kamu menerima janji Bapa itu, yaitu apa? Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Nah demikian juga dengan kita yang hidup pada akhir zaman ini, supaya kita menjadi saksi-saksi yang efektif, maka kita semuanya harus menjadi orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan hanya pada saat berdoa, bukan hanya pada saat beribadah, tapi dipenuhkan Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Artinya apa saudara? Roh Kudus itu yang mewarnai pola pikir kita, cara bicara kita. Sehingga kata-kata yang sederhana yang saudara ucapkan kepada orang lain. Kata-kata yang sederhana itu bisa menghujan dalam ke dalam sanubari seseorang sehingga orang digetarkan hanya dengan kata-kata sederhana yang kita ucapkan. Tanpa pengurapan Roh Kudus, kita bisa apa sih? Sehebat apa sih kita bisa mengubah orang? Gak ada. Tapi kalau kita diurapi Roh Kudus, saudara, hanya kalimat kecil saja yang kita ucapkan, itu dipakai Tuhan meruntuhkan roh penolakan yang ada dalam diri seseorang. Meruntuhkan prasangka yang tertanam dalam hati seseorang.
Sehingga orang akhirnya terbuka kepada Injil yang kita beritakan. Dan orang akhirnya percaya oleh karena apa? Oleh karena kesaksian-kesaksian yang kita tunjukkan dalam hidup orang-orang. Makanya saudara saya katakan di sana, saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian bahwa kita semuanya kalau ingin menjadi saksi Kristus, harus penuh dengan Roh Kudus. Saya katakan di sana, seorang saksi Kristus yang efektif adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka ia akan menjadi saksi yang luar biasa. Karena ketika Roh Kudus bekerja, maka ia akan menuntun manusia untuk datang kepada Yesus Kristus. Orang tidak mampu menolak. Orang tidak mampu berkata tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus mencengkeram roh orang itu. Makanya kita harus apa? Yang kedua harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Minta setiap hari, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus tuntun saya, Roh Kudus tuntun kata-kata saya. Sehingga betul-betul kita menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, masih dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 tadi, Bapak Ibu sekalian, selain tadi kita terkenal baik, yang kedua penuh dengan Roh Kudus, yang ketiga penuh hikmat. Penuh hikmat. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, saksi Kristus harus mempunyai hikmat dalam menjangkau jiwa-jiwa atau ketika berbicara dengan orang lain. Saudara, kalau kita telah diberikan hikmat oleh Tuhan, maka kita tahu persis kapan kita akan bicara. Kadang-kadang kan kita kan suka suka berbicara dengan orang atau orang berbicara kepada kita kan. Kadang-kadang kita orang kalau misalnya tidak tahu timing yang tepat bicara, kita bisa jadi marah loh. Walaupun yang orang itu bilang benar. Tapi kalau dengan hikmat Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin kita kapan bicara, dan ketika kita bicara, maka pembicaraan kita itu betul-betul membuahkan sesuatu. Juga dalam bergaul dengan lingkungan juga kita mesti minta hikmat. Sehingga kita betul-betul lagi-lagi tadi saudara menjadi orang yang terkenal baik. Kalau kita sudah terkenal baik Bapak Ibu sekalian, maka kata-kata kita akan dengar orang. Injil yang kita beritakan juga tidak terhalang oleh karena saudara prasangka negatif orang. Tidak terhalang saudara. Jadi kita mesti minta agar kita penuh hikmat. Saya katakan lebih lanjut, hikmat bukan hanya sekedar pintar bicara atau fasih lidah, tetapi hikmat ini adalah pemberian Roh Kudus di mana kita bisa berbicara di tengah-tengah manusia yang menentang kita. Orang tadinya mau mendebat kita, mau menentang kita, mau menolak apa yang mau kita katakan, nggak bisa. Kenapa? Hikmat itu mengendalikan semuanya. Sehingga betul-betul Injil bisa kita beritakan dan orang datang kepada Tuhan. Kita juga dengan hikmat juga kita bisa bertindak di tengah-tengah jalan buntu. Kadang-kadang pembicaraan udah deadlock kan gitu kan saudara. Kadang-kadang masalah udah gak ada lagi jalan. Tapi dengan hikmat Tuhan tiba-tiba kita apa? Dapat pencerahan. Bisa memberikan pencerahan. Sehingga jalan buntu tadi terbuka lagi. Kenapa? Hikmat Tuhan. Saya kira ini yang perlu kita minta saudara-saudara di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini yang ruwet semuanya. Sekarang ini kan kita betul-betul kalau saya sih melihat dunia kita sekarang ini, kita kadang-kadang udah bingung. Ini yang benar mana sih? Karena kadang-kadang satu peristiwa, tapi ceritanya bisa 5, bisa 6. Jadi kita bingung. Kalau kita ngomong yang ini ternyata salah, ya kita jadi pendusta juga. Maka perlu hikmat Tuhan pada masa-masa ini.
Kita perlu menjadi orang yang penuh hikmah, saudara. Sehingga apa? Kita dapat bertindak benar di tengah-tengah jalan buntu. Masalah kita terselesaikan, masalah orang terselesaikan, kita bisa memberikan katakanlah bimbingan, nasihat pada orang lain. Dan orang lain juga keluar dari masalahnya. Orang-orang Kristen yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang sangat diperlukan hari-hari ini. Dan tentu saya katakan di sana, Roh Kuduslah yang memberikan hikmat kepada kita. Jadi saya melihat Bapak Ibu sekalian, melalui pembacaan kita ini, 3 hal inilah yang harus kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang misioner, keluarga-keluarga yang memberitakan Injil, dan keluarga-keluarga yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Pertama tadi terkenal baik. Kedua penuh dengan Roh Kudus. Ketiga penuh dengan hikmat. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Supaya ini ada dalam diri kita. Karena Tuhan ingin agar kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Orang yang belum percaya menjadi percaya. Orang yang sudah lama tidak datang ke gereja datang kembali. Karena kita adalah utusan-utusan Tuhan yang membawa mereka kembali kepada Tuhan, menikmati anugerah kasih dan kebaikannya. Amin. Sehingga lagi-lagi dengan urapan Roh Kudus tadi, kita melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, memberikan pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan, sehingga masa-masa yang sulit ini orang-orang berhasil bangkit dan menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.